Ia berkata, "Tetapi janganlah ragu, seperti dikatakan Yeremia, mereka akan mendapati dalam ujian betapa menyengsarakan dan pahit meninggalkan Tuhan. Baik potasium maupun alkali tidak dapat menyingkirkan noda dari kejahatan-kejahatan tertentu, sahabat-sahabatku. Bahkan api neraka tidak dapat memudarkan noda itu. Itu tidak terhapuskan." Juga di sini kita harus mengenal kebenaran perkataan Yeremia. Orang-orang besar kita di Israel sungguh seperti keledai betina liar yang disebutkan oleh sang nabi. Mereka terbiasa dengan padang gurun hati mereka, sebab, percayalah padaku, sepanjang orang bersama Allah, bahkan meski dia semiskin Ayub, bahkan meski dia sendirian, bahkan meski dia telanjang, dia tidak pernah sendirian, miskin ataupun telanjang. Orang tidak pernah menjadi suatu padang gurun, tetapi mereka sudah menolak Allah dalam hati mereka dan dengan demikian mereka adalah padang gurun tandus. Bagai keledai betina mereka mengendus di udara bau pejantan, yang dalam kasus kita, karena hawa nafsunya. Disebut kuasa, uang, juga nafsu berahi yang sesungguhnya, dan mereka mengikuti bau itu, sejauh kejahatan. Ya. Mereka mengikutinya dan akan mengikutinya bahkan terlebih lagi pada masa mendatang. Mereka tidak tahu bahwa hati mereka, bukan kaki mereka, terpapar pada anak-anak panah Allah yang akan membalas kejahatan mereka. Betapa akan bingungnya para raja, para pangeran, para imam dan para ahli Taurat, sebab mereka sungguh mengatakan dan masih mengatakan pada apa yang bukan apa-apa, atau yang kurang dari itu. Adalah dosa. Engkau adalah Bapakku, engkau telah memperanakan aku. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa Musa yang dikuasai murka mematahkan loh-loh perintah Allah ketika dia melihat orang banyak menyembah berhala. Lalu ia mendaki gunung, berdoa, menyembah dan beroleh kasih karunia. Itu terjadi beradab abad yang silam. Tetapi penyembahan berhala masih belum mati dalam hati manusia, dan tidak akan pernah beristirahat. Sebaliknya malahan akan berkembang, bagai ragi dalam tepung. Hampir setiap orang sekarang punya anak lembu emasnya sendiri. Bumi adalah hutan berhala-berhala, sebab setiap hati adalah sebuah altar, tetapi nyaris tak ada Allah di sana. Barang siapa bukan budak dari hawa nafsu jahatnya, adalah budak dari yang lainnya dan barang siapa tidak memiliki hasrat jahatnya, memiliki yang lainnya dengan nama yang berbeda. Barang siapa tidak punya ketamakan akan emas, punya ketamakan akan kedudukan, barang siapa tidak punya nafsu terhadap daging, adalah seorang yang sama sekali egois. Betapa banyak ego yang disembah dalam hati bagai anak-anak lembu emas. Harinya, karena itu, akan datang ketika mereka dipukul dan mereka akan berseru kepada Tuhan dan akan mendengarnya menjawab, "Pergilah kepada Allah Allahmu. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu." Suatu perkataan mengerikan ketika diucapkan oleh Allah kepada manusia. Allah menciptakan bangsa manusia dan ia mengenal masing-masing individu. Jika ia, karenanya, berkata, "Aku tidak mengenalmu," itu berarti bahwa oleh kuasa kehendaknya ia telah menghapuskan orang itu dari ingatannya. "Aku tidak mengenalmu," apakah Allah terlalu kejam karena keputusan itu? Tidak. Manusia berseru kepada surga, "Aku tidak mengenalmu," terus-menerus bagai suatu gema. Renungkanlah, manusia wajib mengenal Allah demi syukur terima kasih dan demi hormat bagi inteligensinya sendiri. Demi syukur terima kasih, Allah menciptakan manusia dan menganugerahinya karunia hidup yang tak terkira dan memperlengkapinya dengan karunia rahmat yang super tak terkira. Ketika manusia kehilangan rahmat karena kesalahannya sendiri, dia mendengar suatu janji agung yang dibuat untuknya, "Aku akan mengembalikan rahmat kepadamu." Adalah Allah, pihak yang dilanggar, yang mengatakannya kepada si pelanggar, seolah ia, Allah, bersalah dan wajib memberikan ganti rugi. Dan Allah menepati janjinya. "Lihatlah, aku di sini untuk memberikan rahmat kepada manusia." Allah tidak membatasi dirinya sendiri dengan memberikan hanya apa yang adikodrati, melainkan ia telah merendahkan esensi rohaninya demi menyelenggarakan kebutuhan kasar dari daging dan darah manusia, dan ia memberikan terik matahari, segarnya air, gandum, anggur,
segala macam pepohonan dan segala jenis binatang. Demikianlah manusia menerima dari Allah segala sarana hidup. Ia adalah Sang Penolong. Manusia haruslah mengucap syukur dan menunjukkan terima kasihnya dengan berupaya mengenalnya. Demi hormat terhadap akal budinya sendiri, seorang gila dan seorang idiot tidak berterima kasih kepada mereka yang menyembuhkan mereka, sebab mereka tidak mengerti nilai sesungguhnya dari penyembuhan. Dan mereka membenci orang-orang yang memandikan mereka dan memberi makan mereka, yang mendampingi mereka dan menghantar mereka tidur, yang mengawasi agar mereka tidak celaka, sebab mereka liar karena penyakit mereka. Mereka menyalahartikan penyembuhan sebagai siksaan. Orang yang gagal dalam menunaikan kewajibannya terhadap Allah membuat aib bagi dirinya sendiri sebagai seorang yang dianugerahi akal budi. Hanya seorang dungu atau seorang idiot yang tak dapat membedakan ayahnya dari seorang asing, seorang penolong dari seorang musuh. Tetapi seorang yang berintelijensi mengenal ayahnya dan penolongnya dan bersuka dalam mengenalnya dengan lebih dan lebih baik, juga sehubungan dengan hal-hal yang tak diketahuinya, sebab terjadi sebelum dia dilahirkan atau sebelum dia ditolong oleh ayahnya atau penolongnya. Itulah apa yang harus kamu lakukan terhadap Allah untuk menunjukkan bahwa kamu berintelijensi dan bukan biadab. Tetapi terlalu banyak orang di Israel seperti orang-orang dungu itu yang tidak mengenal ayah mereka atau penolong mereka. Yeremia bertanya, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Oh, ya,